10 tahun jadi gembala. Letih dan lesu, tatkala tenaganya sudah hampir habis, terlihat oleh Musa di kejauhan sebuah kampung. Hatinya gembira. Semangatnya pulih kembali. Kakinya yang pecah-pecah dan bengkak tidak merasakannya lagi. Dipercepatnya langkahnya. Akhirnya sampailah ia ke pinggiran sebuah kota Median. Kota ini tempat tinggal Nabi Syuaib. Letaknya di sebelah timur Jaziriyah Sinai dan Teluk Aqabah sebelah selatan Palestina sekarang. Ditemuinya segerombongan gembala dengan berebutan air dari sumur untuk mengambil air minum bagi ternaknya. Tanpa pikir panjang, Musa segera terjun ke tengah orang itu. Setelah minum sepuasnya, ia lalu pergi menyingkir. Ia duduk di bawah batang pohon. Tiba-tiba mata Musa tertumbuk pada dua orang gadis yang sedang bersusah payah menahan kambingnya. Mereka menunggu giliran untuk mengambil air. Musa merasa kasihan melihat gadis itu. Dengan sigap Musa mengambil timba dari tangan kedua gadis itu. Ia mengambil air dari sumur dan kemudian memberikannya kepada gadis tersebut. Kedua gadis itu menerimanya dengan kemalu-maluan. Dengan agak malu. Kenapa kalian yang mengerjakan ini? Tanya Musa. Ayah kami sudah sangat lanjut usia. Biasanya kalau para gembala pria itu sudah selesai meminumkan ternaknya, barulah tiba giliran kami. Kami kalah oleh mereka kalau berebutan. Karena itu kamilah yang biasanya selalu paling belakang, kata seorang di antara gadis itu. Setelah mengucapkan terima kasih, kedua gadis itu lalu permisi. Musa kembali duduk di bawah pohon tadi. Saat itu ia merasakan lapar tidak terkira. Sudah berhari-hari ia tidak pernah bertemu dengan makanan. Ya Tuhanku, aku membutuhkan barang sedikit makan. Aku mohon pertolonganmu. Musa berdoa dengan suara perlahan. Sementara itu, tempat itu sudah sepi. Para gembala sudah pulang. Ayahku mengundang Anda ke rumah kami. Beliau ingin berkenalan serta ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda tadi. Musa agak kaget mendengar suara itu. Ternyata suara itu berasal dari salah seorang gadis yang ditolongnya tadi. Musa berpikir bahwa undangan ayah gadis itu tentulah karena doanya dikabulkan Tuhan. Yang pertama sekali terpikir olehnya ialah hidangan yang akan disediakan oleh ayah gadis itu. Musa menerima undangan itu dengan senang hati. Benar saja, setiba di rumah ayah gadis, hidangan lezat sudah menunggunya. Tuan rumah itu sudah sangat lanjut usianya. Dari percakapan tahulah Musa bahwa orang itu berhati mulia. Namanya Syuaib. Musa kemudian mengetahui bahwa Syuaib adalah seorang nabi. Syuaib, kita udah baca lah langsung. Oke. Setelah makan, Musa secara terus terang menceritakan semua riwayat hidupnya. Sejak kecil jadi anak angkat Fir'aun sampai ia lari meninggalkan Mesir dan Fir'aunnya yang zalim. Di sini engkau akan aman. Engkau boleh tinggal di sini selama engkau suka. Semoga Tuhan selalu memberkatimu, kata Syuaib pada tamu. Musa diberi kamar tersendiri. Ia dihormati dan senangi seluruh anggota keluarga Syuaib. Tingkah lakunya, tutur katanya, sifatnya yang rajin tanpa disuruh membuat orang tua itu jatuh hati kepadanya. Demikian juga kedua anak gadis Syuaib senang kepada Musa. Poligami. Terlebih Safura, putri yang tertua, sejak hari pertama sudah menaruh hati kepada Musa. Selama beberapa hari Musa tinggal di rumah Syuaib. Kedua gadis itu merasa senang. Pekerjaan yang biasa mereka lakukan kini banyak dibantu oleh Musa. Safura menganjurkan kepada ayahnya agar meminta Musa bekerja kepada mereka. Pemuda itu kelihatannya orang baik, ayah. Tenaganya kuat, kerjanya rajin. Tutur katanya sangat sopan dan budi pekertinya amat mulia. Ajaklah ia agar mau bekerja kepada kita, kata Safura pada suatu petang kepada ayahnya. Apa yang diutarakan putrinya itu sungguhnya sudah menjadi pemikiran Syuaib juga. Maka pada suatu malam diajaknya lah Musa berbicara empat mata. Wahai Musa, selama berapa hari di rumah kami semua menyukaimu.
sikap lakumu yang manis, perilakumu yang sopan, serta pekertimu yang mulia membuat hatiku tertarik. Engkau lihat sendiri, hatiku tertarik. Engkau lihat sendiri, aku sudah sangat tua. Aku sangat senang jika engkau mau menjadi menantuku. Jika berkenan di hatimu, inginlah aku mengawinkanmu dengan salah seorang putriku. Jika engkau senang menerima permintaanku, maka sebagai mas kawin aku minta engkau bekerja 8 tahun mengurusi anakku. Dan aku akan sangat berterima kasih jika engkau mau menambahnya 2 tahun lagi, kata Syuaib. Baru itu ya mas kawin. Tidak ada sidamah juga. Musa, pemuda buronan itu, yakin bahwa permintaan Syuaib itu adalah kehendak Tuhan. Saya sangat merasa bahagia dan berterima kasih atas perhatian Bapak terhadap diriku. Setelah menerimaku sebagai tamu dengan sikap yang ramah sekali, bersedia pula mengambil diriku sebagai menantu. Syarat kerja yang manapun saya terima. Mudah-mudahan saya tidak mengecewakan hati Bapak, sahut Musa dengan sopannya pula. Musa yang tadinya merasa sebatang kara di dunia ini tiba-tiba merasa sangat bahagia karena ia telah mempunyai keluarga. Jalan lurus menuju kebahagiaan dilihatnya terbentang di hadapannya. Musa bekerja dengan rajin. Peternakan Syuaib maju pesat. Kambing dan biri-birinya berlipat ganda. Syuaib menduga bahwa itu adalah berkah yang dibawa oleh Musa. Tanpa terasa, masa 8 tahun pun sudah tercapai. Maka dikawinkanlah Musa dengan Safra. Setelah perkawinan itu, Syuaib memberi beberapa ekor kambing sebagai modal usaha Musa dan istrinya. Hidup Musa dan istrinya tentram dan bahagia. Musa masih menambah 2 tahun lagi bekerja pada Syuaib sesuai dengan perjanjian. Tapi dah menikah ya. Tatkala masa 10 tahun itu pun sudah hampir habis, Musa tiba-tiba teringat pada tanah airnya Mesir. Sungguh pun ia menikmati kebahagiaan di negeri Madian. Tetapi ingatan kepada kampung halamannya tak kunjung padam. Syuaib menyerahkan persoalan itu kepada Musa. Apakah akan kembali ke Mesir atau tetap di Madian? 6. Suara di Gunung Sinai. Tahun terakhir Musa bekerja pada Syuaib, yaitu tahun ke-10. Ia semakin rindu akan kampung halamannya. Enggak gerak ya? Rindu akan Mesir, rindu kepada orang-orang yang dicintainya. Ia sangat rindu kepada ayah, ibu, dan saudaranya. Ayah Fir'aun. Musa mempunyai 2 saudara yang lebih tua, Harun dan Miriam. Miriamlah yang disuruh ibunya dulu mengikuti peti yang membawa Musa tatkala ia dihanyutkan di sungai Nil. Di tengah padang rumput yang subur, Musa menggembalakan ternak. Dari sana ia sering memandang dari kejauhan ke arah letak Mesir menurut perkiraannya. Selain itu, Musa merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu bagi kaumnya, yaitu Bani Israel yang tertindas. Karena itu, waktu mertuanya menanyakan apakah ia akan terus di negeri Madian atau kembali ke Mesir, Musa menjawab bahwa ia akan kembali ke Mesir. Pada suatu hari berangkatlah Musa meninggalkan rumah mertuanya. Ia ayunkan tongkatnya mengarungi padang pasir bersama istrinya. Mereka membawa barang-barang dan perbekalan secukupnya. Tongkat Musa ini sudah bertahun-tahun selalu dibawanya kemana-mana saja ia pergi. Konon tongkatnya ini diberikan Nabi Syuaib kepadanya tatkala ia mulai menggembalakan ternak. Musa dan istrinya mengambil jalan melalui selatan. Jalan itu bukanlah jalan yang umum sebenarnya. Mungkin Musa ingin menghindari orang banyak, atau oleh suatu panggilan yang ia sendiri tidak tahu. Sebab ternyata dengan melalui jalan ini sampailah mereka ke kaki Gunung Sinai. Tatkala Musa dan si istrinya tiba di kaki Gunung Sinai, hari sudah mulai gelap. Sehari-harian berjalan mengarungi padang pasir yang luas membuat tenaga mereka terkuras. Musa merasa letih. Ia ingin beristirahat melepas lelah. Dalam pada itu, hawa gurun cepat berubah menjadi dingin. Angin gurun bertiup menimbulkan bunyi yang pilu. Musa mengajak istrinya untuk beristirahat, tapi sayang, ia tidak mempunyai api.
Ia ingin memasak air untuk menghangatkan badan. Malam pun semakin larut, udara terasa semakin dingin juga. Musa menatap langit. Di sana hanya ada ribuan bintang yang menghiasi langit biru nirmala. Langit yang maha luas melengkung memeluk gurun yang sunyi. Memandang semua itu, Musa memuja kebesaran Tuhan. Ia merasa dirinya kecil di tengah alam raya. Seluruh jiwa Musa bergetar oleh suatu kekuatan dahsyat yang tidak dapat dilukiskannya. Tiba-tiba mata Musa melihat. Menjauh di sana, di puncak gunung Sinai ada api menyala-nyala. Musa lalu memberitahukan istrinya apa yang dilihatnya. Tinggallah engkau di sini. Saya melihat api di sana. Rupanya ada juga manusia bermukim di sekitar kita sini, kata Musa kepada istrinya. Musa lalu bergegas mendaki lereng gunung itu. Setelah melalui sebuah jurang, akhirnya Musa sampai ke sumber api itu. Api itu ternyata berasal dari bawah sebuah pohon zaitun yang rindang. Pohon itu tumbuh di pinggir jurang, menghadap lembah. Musa melihat sekelilingnya dengan perasaan bergetar. Tempat itu begitu agung dan menakjubkan. Selagi Musa memandang ke segenap penjuru, kalau ada orang di situ terdengar suara, "Hai Musa, aku inilah Allah Tuhanmu. Lepaskanlah kedua alas kakimu. Engkau sekarang ini berada di lembah suci tua. Hari ini aku memilih engkau jadi rasulku. Sebab itu dengarlah baik-baik apa yang aku wahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Dirikanlah sembahyang untuk mengingat aku. Jalankanlah perintah-perintahku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku rahasiakan tanda-tandanya agar tiap-tiap diri nanti dinilai perbuatannya. Jangan engkau ragu-ragu tentang ini. Jangan engkau ikuti orang-orang yang tak beriman, sebab itu akan menyebabkan engkau binasa kelak." Musa begitu terpukau mendengar suara itu. Suara itu begitu agung dan mulia, begitu perkasa dan berkuasa. Bukan suara manusia. Sungguh tidak mungkin untuk menirukannya. Musa buru-buru membuka sepatu. Lalu ia menunggu apa-apa yang akan diperintahkan Tuhan kepadanya. Sungguh pun Musa seorang pemberani. Saat itu ia sangat takut, sekujur tubuhnya gemetar dan berkeringat. Kemudian terdengar lagi suara yang maha perkasa itu, "Apa yang kau pegang di tangan kananmu itu Musa? Ini tongkatku. Dalam perjalanan aku bertelekan kepadanya. Kupakai untuk mengembala. Dengan tongkat ini kupikul daun-daun untuk kambingku. Juga kupakai untuk keperluan lain," jawab Musa mulai tenang. "Lemparkanlah tongkat itu Musa." Musa segera melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi seekor ular. Mula-mula ular itu kecil saja, tapi kemudian secara menakjubkan semakin besar. Ular itu merayap ke arah Musa. Musa ketakutan. Ia pun bersiap mengambil langkah 1000. Akan tetapi baru saja kakinya melangkah beberapa langkah, terdengar suara itu memerintah, "Jangan engkau lari. Engkau tak boleh takut. Seorang rasul tidak boleh takut. Peganglah ular itu. Kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula." Musa mendadak berhenti. Ia yakin bahwa Allah tidak akan mencelakakannya. Tanpa ragu Musa memegang ular itu. Benar saja, ular itu kembali menjelma menjadi tongkatnya semula. Sekarang Musa tidak merasa ketakutan lagi. Jiwanya mulai tenang. Sekarang ia menyadari bahwa ia telah dipilih untuk menjadi utusan Allah. Dan bagi Musa hal itu tidaklah aneh, sebab ia tahu bahwa moyangnya, Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, juga seorang nabi, utusan Allah. Musa mengucapkan syukur kepada Allah atas segala karunia dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. "Kepitkan kedua tanganmu di bawah ketiaknya." Kita ulang lagi kepada Musa. Niscaya ia keluar menjadi putih cemerlang. Apanya? Dengan sigap dan patuh, Musa menjalankan apa yang diperintahkan. Setelah menjepitkan tangannya ke bawah ketiak, Musa menarik tangannya. Sekarang betapa bertakjubnya dia. Tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu putih kemilau-kemilau, indah cemerlang. Setelah Allah memberikan kedua mukjizat itu, Musa diperintahkan untuk pergi ke Mesir menghadapi Fir'aun. Ia diperintahkan untuk menyadarkan Fir'aun dari sikapnya yang melewati batas, bahwa ia manusia biasa dan tidak pada tempatnya lah ia menganggap dirinya Tuhan. Selain itu, Tuhan juga memerintahkan kepada Musa untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun.
dan membawanya ke negeri Kanaan. Negeri Kanaan adalah tanah yang dijanjikan Tuhan buat mereka kepada Nabi Ibrahim. Singkatnya, Musa diperintah Tuhan untuk memerdekakan Bani Israel dari jebakan Fir'aun dan bangsa Mesir. Musa menerima segala perintah Tuhan itu dengan patuh, tapi ia mengajukan suatu permohonan. Musa minta kepada Tuhan agar saudaranya Harun diizinkan untuk menjadi pembantunya. Harun terkenal dengan sangat pandai berpidato, lancar bicaranya, fasih lidahnya. Tuhan mengabulkan permohonan Musa itu. Sejak kecil memang Musa tidak dapat berbicara lancar. Lidahnya rusak terbakar oleh bara api akibat ulah Fir'aun. Harun, saudara tertua Musa, menerima wahyu dari Tuhan bahwa ia harus berangkat menemui Musa di Gunung Sinai. Musa kembali menemui istrinya yang setia menunggu. Kepada istrinya Musa menceritakan semua pengalamannya di lembah tua. Istrinya sangat senang mendengar kabar gembira itu. Setelah beberapa hari menunggu, Harun pun datanglah. Saat itu Musa berumur kira-kira 40 tahun. Harun lebih tua lagi. Kedua bersaudara itu berpelukan melepas rindu masing-masing. Musa lalu memperkenalkan istrinya kepada Harun. Musa menceritakan semua pengalamannya di lembah tua itu. Diceritakannya pula bahwa kedatangan Harun itu atas permohonannya kepada Tuhan. Harun sangat berterima kasih dan berjanji akan membantu Musa menjalankan perintah Tuhan. Musa dan istrinya disertai Harun pun berangkatlah menuju Mesir. Dah ya kan? Ada lagi nih banyak langsung. Satu itu.